Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, seperadi podcast bersuara. Dua pulau satu hati. Alhamdulillah malam ini kita Paca Agi ketemu yang pastinya sudah bersama Bang Wahyu. Apa kabar Bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan yang pasti juga bersama Bang Det. Gimana kabar Bang Det? Alhamdulillah. Alamin. Yang pasti teman-teman seladi semua. Saya lepas dulu ya karena ini masih tugas pikirannya. Nanti saya membawa nama pegawai negeri, padahal saya akan membawa nama suaranya sendiri. Ini Pak Dokter, teman-teman, ini Pak Dokter Wahyudi Himawan, ya. Beliau jauh-jauh dari Bangka Selatan, ya kan? Nanti kita ada perkenalan singkat dari beliau menyapa teman-teman tadi, dan di sampingnya sudah ada Bang Dedi Hartadi. Beliau juga merupakan sesosok orang yang tidak asing lagi, yang bekerja biasa di Diaspora juga. Jadi gurunya para PNS di Bangka Belitung tuh ada Bang Dedi Hartadi. Nah, baik, Bang Wahyu dulu mungkin atau Bang Det menyapa teman-teman kita di podcast bersuara sama perkenalan singkat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wahyudi Himawan. Selamat malam podcast bersuara. Bangka Belitung Dua pulau satu hati. Jangan lupa bahagia. Itu tagline. Tambahan dari Bang Wahyudi. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyudi Himawan. Saya bekerja di cabang dinas wilayah 3 Bangka Selatan. Saya S1 Fisika dari Unsri, S2 Teknik di Gajah Mada. S3-nya saya separuh di Gajah Mada, separuhnya di Unsri, lulusnya di Unsri. Saya ngambil ilmu lingkungan karena saya ingin belajar, guru saya itu adalah alam. Alam banyak mengajarkan kita. Nah, pengalaman kerja saya itu pertama itu jadi Widyaswara di LPMP, kemudian pindah ke Badan Diklat menjadi Widyaswara Badan Diklat, jadi ketua Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 2009 sampai 2019. Pernah di pertanian, di Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Benih, dan sekarang terdampar di negeri Habang, negeri pencetak terasi gitu ya. Nah, dan itu juga produk lokal yang harus dilestarikan. Kami ingin mengangkat tentang diskusi kita malam ini ya, itu tentang paradoks pendidikan. Ini luar biasa banget memang ya. Terima kasih Bang Wahyu. Ternyata memang tidak salah lagi teman-teman, narasumber kita yang pertama Bang Wahyudi Himawan, yang kita tahu dari sisi pendidikan, pengalamannya luar biasa banget. Lanjut Bang Det. Ada monggo Bang Det. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam ini bisa kumpul Sambil santai ngopi dengan podcast bersuara, dengan dua pulau satu hati, yang hatinya harus senang. Amin. Jadi kita ya mungkin saya termasuk yang tidak asing lagi di Bangka Belitung ini. Saat ini Widyaswara, teman saya ini sebelah Widyaswara juga. Tapi awalnya saya adalah dosen di Negeri Jakarta. Jadi sebagai dosen, kemudian pindah pulang kampung. Ditugaskan di Habang. Jadi pernah di Habang sama-sama ada. Malah lahirnya juga di Habang. Oh, alah. Pernah di Bali, kurang lebih sekitar 2 tahun di Dinas Lingkungan Hidup dan di Bapeda dan di Naker, dan baru dimintain sama Pak Eko untuk bantu di BLK untuk mengembangkan pendidikan keterampilan atau vokasi di Balai Latihan Kerja. Ya. Dan waktu itu saya menyiapkan untuk pendidikan teman-teman untuk adik-adik kita untuk ke luar negeri. Saat saya di sana, karena jiwanya memang mengajar, menjadi instruktur, harus ngulang dari nol, ya paksa loncat ke Widyaswara. Ketemulah sama Pak Wahyudi misalnya. Alhamdulillah ketemu beliau dan teman lama. Tak lama apa aja, pokoknya teman lama. Jadi kalau pendidikan basicnya teknik mesin, S1. S2-nya pernah di UNJ juga, lingkungan hidup, pendidikan.
pernah di manajemen ekonomi, pernah di IPB, mekanisasi pertanian, dan melanjutkan ke UEJ KS3, tapi tidak saya teruskan karena langsung harus pergi ke Korea dan lanjut ke Malaysia menyelesaikan PhD di sana. Sampai hari ini ijazahnya masih ditahan Masih itu. karena belum boleh dikeluarkan oleh USM sampai saat ini. Jadi mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Lebih baik nggak usah dipakai. Tapi kalau mau dipakai, ya berteman sama beliau kita pakai juga. Luar biasa banget ya, memang. Nah, seperti itulah. Jadi kita ngobrol-ngobrol kemarin, hingga panggil Pak Wahyudi deh, kita ngobrol pendidikan. Dulu ada Cakti. Dan kami memang sering mengobrol, saling keluh kesah bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini kita diskusi ya apa ya, congornya keluar. Jadi alhamdulillah banget ini malam ini juga teman-teman seperti pakai suara Bang Deddy tadi juga kita tahu di pendidikannya, pengalamannya. Ternyata beliau berdua ini sama-sama dari Bangka Selatan, banyak pengalamannya maksudnya, ya kan? Jadi malam ini Bangka Selatan, dari Bangka Selatan untuk Pangkal Pinang. Baik, Pak Wahyu, Pak Ded, ini kan kita tahu perjalanan Indonesia yang kesekian tahun ya, ke 79 ya, kurang lebih. Dan ini juga spesial rangkaian Hari Guru Nasional ke-79 yang kita tahu bahwa guru merupakan tokoh paling utama sekali ya, menjadi core di dunia pendidikan yang membersamai anak-anak kita mulai dari dia prasekolah mungkin hingga dia di perguruan tinggi. Nah, melihat wajah pendidikan di Indonesia kita sekarang nih, apalagi mungkin di Pangkal Pinang, apalagi mungkin Pak Wahyu bisa di Bangka Selatannya, dan secara umum juga kita di Bangka Belitung, sejauh mana perbaikan ini lebih ke arah yang lebih baik atau semakin mundur, apalagi ini dengan pergantian pimpinan di Indonesia, perubahan kurikulum, dinamika ini semakin buruk atau semakin membaik, melihat semakin banyaknya problema-problema yang kita rasakan baik dari siswa-siswi kita, terus kasus-kasus bullying, terus guru-guru kita yang terkadang dikriminalisasi gitu kan. Nah, kayaknya hilang marwahnya Indonesia. Sudah lari jauh karakter Indonesia yang kita tahu karakter is the core of a person. Nah, kita tahu bahwa karakter adalah core inti dari seseorang. Kira-kira gimana Bang Wahyu atau Bang Ded, monggo? Terima kasih, saya dulu ya. Dulu begitu. Pandangan saya, apa yang melatar belakangi, mendasari pemikiran saya kenapa dunia pendidikan sekarang ini terjadi paradok. Dua sisi yang saling bertentangan, berlawanan, menjadi paradok. Diskursusnya begini. Saya prihatin, berawal dari keprihatinan ketika, mohon maaf, tumbuh di kota Pangkal Pinang, warung kopi, tempat nongkrong. Iya. Di Bangka Selatan ada Himbang Habang, ada Kolong Batu. Jiwa researcher saya, peneliti saya itu timbul, maka saya ngadain kuesioner atau wawancara langsung dengan, atau pakai media ya, pakai media, pakai teknologi. Mereka nongkrong, ternyata banyak anak sekolah. Ada yang memang sudah putus sekolah, tidak mau sekolah. Ada yang memang sengaja mencari mata pencaharian gitu. Yeah. Mereka nongkrong sampai jam 1, jam 2 malam. Yeah. Ternyata yang sambil minum kopi, kadang ngopinya segelas, tapi yang dibicarakan dunia gitu. Dari sisi positifnya ada, pertumbuhan ekonomi ada. Yeah. Artinya bahwa pembangunan, indeks pembangunan manusia itu di jalan gitu ya, dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi karakter, dari sisi mental, dari sisi pengetahuan, dan dari sisi karakter Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan, dan selalu musyawarah mufakat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial bagi untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi
pendidikan sekarang fisiknya bagus, taman-taman, jalan, infrastruktur di mana-mana dibangun luar biasa masif, tetapi tidak terjadi pembangunan pada adab, pada tingkah perilaku. Apakah ini karena pengaruh teknologi atau memang ada campur tangan atau cawe-cawe dari pihak luar negeri agar moral bangsa ini down sehingga mudah dijajah? Jajah bukan dalam arti kayak Israel dengan Palestina, bukan ya, bukan. Tapi ketika otak kita, pemikiran kita, perilaku kita menjadi rendah, karakter kita hilang, maka sebetulnya kita sudah hilang sebagai bangsa. Kalau kita kehilangan kesehatan, belum ada yang hilang. Kita kehilangan harta benda, memang harta benda itu bukan milik kita karena kita akan mati. Gitu. Tetapi kalau kita sudah hilang sebagai karakter bangsa dengan dasar Pancasila, kita sebetulnya sudah tidak lagi berbangsa dan bernegara. Karena apa? Ketika saya coba wawancara kepada anak-anak, saya tanya saja pengetahuan yang paling dasar tentang, kalau orang anak fisika, tentang hukum Newton, tentang Pitagoras, tentang di mana letak ibu kota Nusa Tenggara Barat, ini pada nggak hafal gitu loh, pada nggak tahu. Ya. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka main game online. Kadang saya lihat ada yang minta slot untuk judi online. Iya. Kemudian ada yang menggunakan, coba saya cek pakai aplikasi OpenBO ya, jual diri mereka. Akhirnya apa? Di sana perkawinan dini itu meningkat. Meningkat. Lagi ya. Penyakit menular meningkat karena seks bebasnya bisa narkoba, bisa macam-macam. Itu tidak terkontrol. Kalau dilokalisasi kan terkontrol ya. Terkontrol, ada dinas kesehatan, dinas sosial. Tetapi yang di pinggir jalan siapa yang akan kontrol? Terus kemudian saya koordinasi dengan Forkopimda Bangka Selatan, dengan Pak Dandi, Pak Bore, tim. Kami keliling buat tim. Dan Masya Allah, yang nongkrong-nongkrong itu banyak anak sekolah. Banyak anak sekolah. Terus pendidikan kita arahnya kemana? Tapi Alhamdulillah, saya salah satu orang yang mungkin ya, dengan kurikulum Merdeka Belajar kemarin dengan Merdeka Mengajar, yang anak IPS, yang dulu IPS dengan IPA digabung, silahkan minatnya, karena katanya memanusiakan manusia bebas. Tapi padahal kadang-kadang dia bukan minat dari hatinya, ikut kawan-kawan. Oh, pilih anu kawannya ikut, pilih anu kawannya ikut. Belum tahu ya arahnya kemana. Gitu. Ya, padahal sekarang yang satu lagi yang saya prihatin, Bangka Belitung itu menduduki peringkat terbawah untuk angka partisipasi perguruan tinggi. Iya. Ya, terbawah loh, kalah sama Papua. Kan malu. Senasional ya, Indonesia Iya, terendah berarti. Ya. terbawah nasional. Seharusnya kita harus mulai berpikir bagaimana pertama meningkatkan akses. Pendidikan itu kan ada 3 pilar: akses, mutu, relevansi, dan daya saing. Apa yang diungkapkan Bang Deddy tadi itu termasuk ke daya saing ya. Kalau akses itu bagaimana siswa-siswa mendapatkan akses pendidikan masuk. Apakah daya tampung sekolah cukup? Dari SD, SMP, sama SMA. Terus mutu. Bagaimana mutu itu dinilai dari raport pendidikan. Ada yang hijau, kuning, dan merah. Kalau yang kuning, apa biar hijau? Kalau yang merah, apa biar ke kuning dulu, terus kemudian kalau bisa langsung ke hijau. Kalau sudah hijau semua, itu artinya pendidikannya sudah baik. Kalau mau masuk perguruan tinggi, sekolah semuanya harus terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi atau akreditasinya rendah, C misalnya, C kan jatah SNPTN gitu ya, itu kan cuma 25%, B itu 50%, dan kalau A kan 75%. Seharusnya kita sudah mulai berpikir ke sana untuk SMA, karena lulusan SMA itu harusnya diinikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekarang berapa persen sih dari lulusan SMA yang melanjutkan perguruan tinggi? Ada nggak kita punya data, baik yang di dalam Bangka Belitung maupun yang ke Itu kira-kira anak-anak itu nggak tahu nanti saya bingung pilih jurusan apa, atau memang ekonomi yang
memang rendah Karena link and match dan pemahaman orang tua. Link and match harusnya Pak Menteri sekarang saya bersyukur dengan konsep kurikulumnya yang meaningful, joyful gitu ya. deep learning ya. Deep learning ya, Iya. belajar mendalam, meaningful dia mengetahui betul-betul arti yang akan dia pelajari dan joyful dengan bahagia, Nah, di dalam apa namanya proses pembelajaran anak itu yang tadi ditanyakan, kita sudah harus mengenal local wisdom. Kalau kita balik ke ayat Al-Quran bahwa sejengkal tanah itu bisa menopang makhluk hidup yang tinggal di atasnya, iya kan? Sejengkal tanah itu bisa menopang makhluk hidup yang ada di atasnya. Nah, artinya kalau kita hidup di Bangka Belitung ya kita harus kembalikan pengajaran kita adalah Bangka Belitung mau dibawa kemana nih? Kalau karakternya budaya misalnya, mohon maaf, saya dulu pernah menulis tentang DKI, Dakawanyusa. Dakawanyusa itu adalah Belanda yang membentuk. Dekonyusa. Itu biar apa? Biar pihak Belanda, pihak penjajah dulu mudah mencari dan mencuri timahnya. Dakawanyusa, bagaimana caranya? Semua kebutuhan masyarakat dari mulai kacang hijau, gula, kopi, beras, semua dicukupi. Dari mulai ngurusi genteng sampai septic tank, dari mulai ngurusi popok bayi sampai bungkus mayit, ketika diurusi semua oleh PT Timah. Ini bapaknya karyawan Timah, betul tidak? Betul. Sehingga membuat orang-orang Bangka Belitung menjadi malas. Malas itulah yang kemudian muncul budaya DKN, Dakawanyusa. Yang penting hidup pula. Akhirnya hanya pasrah. Ketika timahnya dicuri, ini dicuri, pasrah saja. Harusnya kita harus punya tagline, harus punya mulai karakter atau nilai atau value. Nilainya itu adalah asa kawah pacar. Asa pacar pasti harus kawah. Kalau pacak baik tidak kawah, susah. Kawah baik tapi tidak baca, susah. Apalagi tidak kawah dan tidak baca. Akhirnya Baca. Alhamdulillah ini. itu yang permasalahan yang kedua. Yang kemudian yang ketiga kalau SMK itu kan rumusnya BMW. Dia bekerja, alumni SMK ya, bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Wirausaha apa? Tergantung dari sumber daya alamnya, maka seharusnya dari pendidikan itu diarahkan kepada local wisdom di sini. Berbasis kearifan lokal. Kalau di sini misalnya, di sini daerah pertambangan. Kalau sudah tahu di sini daerah pertambangan Timah, kok tidak ada SMK pertambangan, SMK pengukuran, SMK geologi, yang memang ketika lulus Bisa langsung gitu, diaplikasiin. dan diaplikasikan di situ pasti akan banyak inovasi. Ketika di sini akan dijadikan perkebunan, maka kenapa nggak ada khusus sekolah yang membahas tentang perkebunan? Jangan ini semuanya ke IT. Yakinkah dengan IT kita cerdas? Kadang-kadang kita dibohongi oleh AI. Ya, dibohongi oleh AI. Memang mempermudah, tapi dengan dipermudah tadi kita juga menjadi malas. Ya. Menjadi malas, akhirnya cuma Jadi. Iya. Dengan kemalasan itulah, dan malas itu salah satu karakter dari Gen Z sekarang ini sepertinya ya Bang ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Wahyudi. Ini luar biasa banget Bang Yudi ini sebenarnya masih panjang sekali yang perlu kita bahas. Tapi Bang Ded kira-kira gimana nih menurut hematnya Bang Dedi gitu melihat wajah pendidikan kita di Bangka Belitung deh dengan perubahan kurikulum, apalagi tadi Bang Wai sudah menyampaikan banyak sekali perubahan-perubahan perilaku dari generasi kita. Kita lihat dari Gen Z itu kayaknya indah, ibaratkan stroberi, ternyata mereka begitu lemah gitu. Kira gimana Bang? Iya, saya banyak setuju, banyak diskusi sama beliau ini sebenarnya sudah cukup lama. Tapi kan tadi tagline salah satunya adalah boleh santai ya. Oke. Etika. Saya melihat saat ini anak-anak sekarang
jauh etikanya dibanding dengan zaman kita ini. Dalam adab, baik mulai dari SD, dari TK malah, TK sampai SD seperti itu. Nah ini bisa jadi berakibat dengan keterlenaan kita, dan juga kelengan kita manja. Kenapa? Saya melihat itu yang pengalaman kita, apalagi saya banyak berkecimpung sebagai dosen dan banyak berkecimpung di luar. Artinya melihat, belajar dari luar. Hal inilah salah satu kunci harus kita ambil. Betul kata Pak Wahyudi tadi, kearifan lokal, kekayaan lokal kita nih sebetulnya banyak. Orang Bangka ini banyak yang pintar, makan itu banyak. Tetapi saya merhatikan yang sering saya diskusikan kepada senior-senior yang banyak di luar sana. Kadang-kadang mereka malu mengakui bahwa mereka itu orang Bangka. Banyak. Mungkin Pak Yudi juga tahu juga. Levelnya malah dunia, internasional juga kan. Artinya kita jarang menghargai orang Bangka itu sendiri. Jarang mengangkat orang Bangka itu, meminta hati mereka untuk mereka mau. Tapi kita jarang. Malahan, mohon maaf, orang yang di luar yang tahu sedikit, yang tujuannya menjajah kita, mengambil barang kita, mengambil kekayaan kita terlena. Nah, budaya tidak wajib usaha segala macam, saya sebenarnya tidak semua seperti itu. Tapi kalau saya selidiki, menghargai kesempatan orang Bangkanya sendiri yang agak kurang. Jadi apresiasinya itu Iya. minim gitu Bang. Iya, ini. Saya setuju juga Bang, karena memang kadang begini juga Bang. Ada anak itu dia senang di musik, gitu ya Bang ya. Tetapi orang tuanya itu malah nggak mendukung dia, lebih kamu masuk ke dokteran aja gitu. Karena di masyarakat kita bahwa dokter itu dihormati, nilai presisnya tinggi, terus cuannya banyak. Nah, kira-kira dari situ tuh menjadi anak itu, toh mungkin dia jadi dokter, nanti dokternya korupsi gitu. Terus dia jadi dokter nggak bener. Kira-kira gimana Bang memandang itu tuh nyata loh terjadi gitu di kita dan mungkin di seluruh dunia seperti itu. Iya, karena di dunia pendidikan yang dikata Pak Wahyudi tadi, kita ini kan tamanya tambang, timah. Itu baru bicara timah. Turunannya Thorium ya. ya, yang kita lihat timah itu kan bukan timah mentah. Kita kan cuma sampai hari ini balok. Memang nggak bisa bikin dia kegunakan jadi pusi, menjadi untuk serbuk, untuk planting segala macam. Tapi begini, ya, menurut saya tadi pertanyaannya, sorry. Praktis dokter ya. Nanti lama-kelamaan itu dokter akan tergantikan dengan ini. Coba sekarang sakit apa? Udah dikasih tahu nggak? Mau beli obat sakit ini obatnya apa? Udah dikasih tahu nggak oleh HI? Sebetulnya kalau di Amerika, di Finlandia, itu yang paling prestise itu malah guru. Orang mau guru karena gajinya sangat besar, karena dialah yang coba melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Jadi wajar juga kalau guru-guru di Indonesia ini dihargai sekedarnya, jadi mengabdinya pun adanya gitu. Ya itu, maka sebetulnya guru itu kan dari kalau bahasa Jawa ya, guru itu digugu dan ditiru. Apa yang perilakunya harus, omongannya harus digugu, diikuti gitu ya. Ditiru itu perilakunya ditiru. Jadi guru itu adalah teladan. Dia harus menerapkan 3 konsepnya Ki Harja Dewantara. Ingarso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Hartayani. Kalau guru tidak menginternalisasi ini, nah, saya pesennya ke generasi Gen Z ini,
kita harus berpikir, ini yang selalu saya gelorakan. Orang ngomong lokalisasi, globalisasi. Saya gabung dua kalimat itu. Kita harus mulai berpikir globalisasi. Globalisasi. Bagaimana? Itu berpikir global, tapi bertindak lokal sesuai dengan lokal wisdomnya, sesuai dengan sumber dayanya. Ini yang harus kita gelorakan, kita pindah, kita alihkan pemikiran kita itu ke globalisasi, berpikir global, bertindak lokal sesuai dengan sumber daya yang ada di kita. Nah, Bang Wahyu itu memang menarik betul apa yang disampaikan Bang Ded sama Bang Wahyu itu. Kita ini terkenal dengan tambang ya, dengan timah. Tapi kok nggak ada ya sekolah itu yang berbasis pertambangan. Nah itu. Nah, Arifin pernah itu kan istri rumah di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Nah, itu Arifin tanya sama anak-anak di situ yang hidupnya di pinggir pantai ya, di pinggir di perkampungan Bugis itu kan. Nah, Dek, tahu nggak ini nama jenis ikan ini? Tidak tahu, Pak. Ya, itu kan agak bukan ini ya, bukan lucu ya, tapi malah kita merasa heran ya. Kok udah tinggal di dekat sungai, dekat pantai gitu ya, tapi tidak tahu nama ikan. Nah, kalau kita relate ke Bangka Belitung sendiri, hingga saat ini kenapa kita yang dulu sudah terkenal dengan pertambangan dan wisatanya indah-indah, kenapa tidak ada sekolah yang khusus tentang pertambangan, tentang timah, tentang pantai, tentang wisata gitu. Kira-kira ada apa dengan Bangka Belitung? Jadi ini yang harus menjadi pesan saya kepada siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin Bangka Belitung, baik gubernur, bupati, atau wali kota. Jika ingin membangun fisik, apapun yang akan dibangun, jangan lupa bangun sumber daya manusianya. Kafe-kafe yang ada sepanjang Jalan Warung Kopi ini coba dirubah wajahnya, bukan hanya untuk tempat nongkrong, untuk disediakan wifi, untuk main game, untuk ber-WA, itu akhirnya disalahgunakan untuk judi online dan lain-lain. Tapi di situ coba dibuat semacam ekonomi kreatif untuk buat panggung, misalnya berpantun, kayak ini ya, berpantun sehingga budaya marahnya orang Melayu itu dengan pantun, sedihnya orang Melayu dengan pantun, tidak ada ketersinggungan, etikanya tetap bagus. Ada yang baca puisi misalnya, di situ ada yang memamerkan ahli pantomin, ahli apa, dan saya rasa ini akan membangkitkan kembali kekayaan alam yang ada di bumi Bangka Belitung, baik kekayaan alam, sumber daya alam maupun kekayaan alam tentang budayanya. Apalagi sekarang ada Menteri Kebudayaan. Nah, mudah-mudahan dengan kafe ini dirubah wajahnya, indeks kebudayaan akan naik. Amin, amin. Akan naik, ini pesan dengan Pak Fadlijon ya, Menteri Kebudayaan, agar indeks kebudayaan itu naik. Oh, budaya orang Bangka adalah budaya bukan kawanyusa, tapi budaya kerja keras sebetulnya. Atau budaya gotong royong dengan nganggungnya. Oh, yuk kita bawa makanan dari rumah masing-masing, kopinya dari sini nih, nganggung gitu. Itu saya pikir menjadi sebuah wahana pendidikan yang harus wajahnya dirubah, diprogramkan di pemerintah. Dan mungkin terakhir ya, saya sebagai, mari kita belajar dari alam. Menjadi seorang pemimpin itu harus belajar dari matahari, bagaimana dia rela membakar dirinya, mengorbankan dirinya untuk memberi kehidupan bagi seluruh umat manusia. Belajar kejujuran itu, mari kita belajar dari angin, apa yang dibawa pasti sampai. Kadar sampainya itu kalau dekat ya pasti baunya besar gitu, kuat. Kalau jauh ya baunya enggak itu. Kalau bau wangi ya wangi, yang kalau bau busuk ya sampai. Jujur, mari belajar bagaimana mengelola energi dengan api, seperti mama kita masak di dapur. Kalau buat kebijakan, maka harus membesarkan api, kadang mengecilkan gitu ya. Mari kita belajar dari rembulan. Dia tidak punya keahlian atau dia tidak punya cahaya, tapi dia memantulkan cahaya matahari. Tapi apa yang dipantulkan, apakah panas? Tidak, keteduhan. Sebagai seorang pemimpin kita harus seperti rembulan. Dan kita juga harus belajar kepada tanah. Itu rela dihina, rela dicaci maki, rela diinjak, rela di segala macam, dicangkul, dibajak.
Tetapi ketika dijatuhkan satu biji jagung, dia tetap menimbulkan beribu-ribu biji jagung ya, tetap bermanfaat. Kemudian kalau kita ingin belajar ketenangan, belajarlah dengan air. Kalau kita ingin belajar ketegaran, belajarlah dengan batu, tegar gitu ya. Dan kalau kita ingin belajar merubah diri, belajarlah dengan kepompong dan kupu-kupu. Mungkin itu. Luar biasa banget ini. Syarat pada dengan makna, nasihat-nasihat kebermaknaan ini dari Bang Wahyu. Bang Der, kira-kira gimana nih melihat kondisi pendidikan kita tadi itu? Yang saya sampaikan tadi, yang paling prihatin bagi saya adalah perubahan karakter akhlak. Karena bagaimana saat ini kita harus merubah. Bangka Belitung yang sekarang ini terendah pendidikan, kata Pak Wahyudi tadi, dengan data beran yang saya tahu itu. Kedua, paling tinggi angka korupsi, paling tinggi cara kelola tidak benarnya di Bangka Belitung. Dan tak sadar dan tidak sadar, ini menunjuk lemahnya SDM kita, ya, rendahnya pengawasan kita sendiri. Nah, bagaimana kita menciptakan masyarakat kita sekarang ini ngebuka mindsetnya, apa yang kata kalimat beliau yang cukup panjang itu dia diimplementasikan. Karena saya lihat kita ide banyak, nongkrong banyak, ngomong ide, tapi eksekusi ide itu yang sangat minim. Kenapa? Guidance nggak ada, panutan nggak ada. Nah, inilah saya berharap kita turun sama-sama, kita harus turun sama-sama. Kita tidak ada lagi siapapun yang mimpin di Bangka Belitung ini, ya kita kawal. Sesuailah dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau perlu dibangunkan pendidikan yang karakternya kearifan lokal, ya ayo bangun. Karena bebas sekarang ini. Saya rasa teman-teman sarjana-sarjana banyak, yang pintar banyak, orang Bangka itu banyak. Satu terakhir, Ya. saya ingin menyampaikan kalau ingin membentuk karakter, pertama dari disiplin dan cinta tanah air gitu ya, gandenglah TNI untuk membangun karakter anak-anak di sekolah. Karena saya melihat yang sudah terbukti yaitu TNI, baik angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Itu yang untuk membangun rasa cinta tanah air kepada anak-anak didik kita. Jadi perlu kita nanti wajib militer ya? Wah, seperti wajib. Nah, sekarang makan siang gratis. Iya. Nah, makan siang gratis yang ahli gizi kan Iya, sekarang udah betul bisa masuk ke banget. tentara, Iya. ke polisi. Dari SMK bisa juga sekarang. Iya. Dulu kan nggak bisa. Itu Iya, iya. Karena Saya bilang tadi. Jadi kan gitu. Betul. paling banyak peluang di Bangka. Kalau saya melihat sekarang ini peluang banyak. Cuma satu yang saya lihat, kita lupa. Kita jarang saling bersama kekuatan. Jadi orang Bangka ini harus dihilangin rasa ego atau kebersamaan untuk menduduki sesuatu. Jangan saling menyalahkan. Nggak ada lagi. Sudah, yang belakang sudah. Sekarang kita udah kelihatan. Ceritain segera ke Pak Wahyudi. Kalau saya sih udah nggak usah banyak cerita, eksekusi. Ini eksekusi dengan ide yang sudah ada, eksekusi. Saya kemarin jadi panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Aman, aman. santai aja. Nggak apa-apa. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu profesor dari Australia. Bagaimana dia mendukung sekali hukum pancung. Rumah hijau. Rumah hijau. Hukum pancung. Oh, kemancung. Jadi cara Untuk memberantas koruptor. untuk semua yang Untuk misalnya pokoknya yang paling kejahatan nanti koruptornya. Sebetulnya kalau kita mau memberantas korupsi, ikutilah seperti Hong Kong. Bagaimana lembaga anti rasuahnya Hong Kong, dan sekarang tidak ada korupsi di Hong Kong. Karena begini, ada semacam pemutihan. Bukan cuma pajak saja diputihkan ya. Ternyata korupsi itu diputihkan. Pokoknya misalnya presiden membuat keputusan per 1 Juli 2024 yang korupsi tembak mati. Yang sini putihkan saja nggak apa-apa.
Tapi yang dari 1 Juli 2024 misalnya, atau 1 Juli 2025 gitu. Kalau misalnya hari anti korupsinya adalah 1 Juli ya. 1 Juli 2025 ke sana, siapa yang korupsi tembak mati. Tembak mati. Atau dihukum pancung. Insya Allah bebas. Jadi memang dari situ perlu banget hadirnya peran negara itu, peran pemerintah yang betul-betul peduli. Oh, udah tahu ini penyakitnya korupsi ini gitu kan, koruptor nih. Kita buat regulasi yang tegas, yang jelas. Luar biasa banget nih. Tapi begini, ada kajian kenapa kan ditentang itu oleh HAM, oleh aktivis Asasi manusia ya. Ya, tetapi kata salah satu ini Pak Profesor Nardiansyah, ya salah satu guru besar di Australia, orang Jakarta, dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu sudah benar memenggal, karena itulah memenggal leher, itulah hukuman ternikmat katanya mungkin yang itu, karena dia tidak merasa lagi apa yang disakiti. Kalau sudah disiksa, disulut rokok di sini itu malah penyiksaan, mental jatuh, akhirnya dia membuat kejahatan lagi, dan mungkin sesuai apa ilmu agama malah udah dikasih ini bukannya tobat malah tambah jahat lagi, malah tambah masuk neraka yang lebih dalam gitu kan. Jadi itu kalau saya lihat sekarang kan begini, ada 5 unsur yang paling utama di dalam berbangsa dan bernegara. Yang jelas kita sudah ada panduan, kita sudah ada keyakinan, yakin nggak? Dari Pancasila itu udah oke. Yang jelas pertama, akademisi harus bersatu. Tidak ada lagi kotak-kotak. Kedua, bisnis harus betul-betul punya etika dalam berbisnis, bersainglah dengan baik secara profesional. Kemudian masyarakat, di mana komunitas masyarakat ini harus sesuai dengan komunitas. Kita ini kan banyak LSM yang mengatakan komunitas, tetapi orang-orangnya tidak berkualitas. Banyak komunitas, tapi orangnya tidak berkualitas. Artinya kenapa tadi? Karena caranya ya sudah di luar dari visi dan misi dan organisasi tujuan mereka. Nah, pemerintah ini kan menentukan regulasi, kebijakan, membuat aturan yang bagaimana mengatur kebijakan. Nah, ini pemerintah, tukang perintah, tetapi pelayan dari masyarakat yang memang notabene dalam satu sistem kenegaraan. Karena ada rakyat, ada batas, ada tertentu. Dan dari sini ada lagi fungsi yang paling parah itu adalah media. Karena media ini sekarang itu medianya mau benar apa enggak, memberitakan yang benar apa enggak. Dan sekarang mohon maaf paling banyak kan media-media online yang tujuannya ya isinya sudah nggak karuan, nulis nggak tahu, kemudian cari beritanya nyari kesalahan, tujuannya meresin. Tapi itu tadi saya bilang, saya nggak nyalahin. Kenapa? Karena pemimpin yang kata Pak Wahyudi tadi, mereka sudah akar berakar gitu. Ya kalau memang perlu, ya sudah stopin, rubah tuh etika. Memang betul kata Pak Wahyudi. Saya sudah setuju karena sekarang ini yang paling hilang adalah berbangsa dan bernegara. Rasa berbangsa dan bernegara. Itu yang ditanamkan. Yang masih punya ya TNI. Kita sampaikan. Kalau polisi sudah, mohon maaf, saya bukan menjelekkan polisi, tapi nggak seluruhnya. Paling banyak kan yang jelas mereka. Mereka harus mengayomi, tapi mereka sekarang karena apa? Masyarakat sipil paling takut kalau ada ketemu sama polisi. Maka saya sampaikan sama teman-teman semua, ingatin, selama tidak ada yang dirugikan, tidak melanggar sesuatu peraturan kehidupan, polisi nggak boleh ikut campur. Ya kan Pak Wahyudi ya? Kalau kita aturan restorasi of justice ya itu. Nah, jadi kita ini kadang mungkin sudah panjang ya. Jadi di situ ya. Jadi kalau saya melihat di situ, ayo kita sama-sama Tongor kita ini, kamu tadi tempat kita bersuara, bagaimana dua pulau ini menjadi satu hati. Ya udah, janganlah lihat yang belakang. Alhamdulillah teman-teman podcast Tapi bersuara. Terima kasih. luar biasa ya. Ini terima kasih podcast bersuara ini
Closing Mudah-mudahan statement langsung Bang Ya, Wahyudi, ya. sesuai dengan tema kita Produk Oke. Pendidikan dan Pembangunan, dan tadi pesan-pesan buat pemimpin kita di Pangkal Pinang, mungkin di Bangka Selatan dan Bangka Belitung. Semoga apa yang kita suarakan ini bisa diaplikasiin ya Bang ya. Ya. Khususnya kita begitu sangat peduli dengan pendidikan, karena saat ini sudah hilang banget nilai-nilai berbangsa kita, bernegara kita, karena mungkin komunikasi yang tidak lancar Bang ya. Oke, Monggo Bang, mungkin closing statement-nya Bang. bahwa pendidikan adalah usaha terencana untuk Ya. mencerdaskan kehidupan bangsa menuju keadilan dan kesejahteraan. Apa yang dicerdaskan adalah otaknya, rasanya, dan raganya. Bagaimana cara mencerdaskannya? Untuk otak itu di sekolah, untuk raga mungkin di olahraga gitu ya, di tempat-tempat olahraga. Tapi untuk harsa ini perlu keteladanan. Untuk ada ya, untuk olah rasa itu perlu keteladanan. Tidak hanya dengan teori di depan kelas. Kalau untuk membangun karakter, perlu ditumbuhkan ekosistem yang baik, ekosistem yang memang mengarah ke sana. Dan apa ya? Karena menurut saya itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Membenarkan orang pinter itu lebih susah daripada memintarkan orang benar. Nah, kepada kepala daerah, calon-calon kepala daerah, siapapun yang nanti terpilih, rubah wajah kotamu dengan wajah kota yang berbudaya, apalagi sekarang sudah ada Menteri Kebudayaan. Dan satu pesan saya, if you fail to planning, you planning to fail. Jika Anda gagal berencana, maka Anda telah merencanakan kegagalan. Terima kasih Bang Wahyudi, jauh dari Bangka Selatan. Ini closing statement dari Bang Wahyudi. Harapannya agar pembentukan karakter itu tumbuh, apalagi kita guru, karena menjadi pelaku utama banget ketika berinteraksi dengan anak-anak, calon generasi. Karena kita pengen sepeninggal kita mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hebat, dengan karakter. Yang pasti guru bukan transfer knowledge saja Bang ya, tapi transfer nilai-nilai yang perlu kebaikan. Bang Det, monggo mungkin closing statement-nya di tema Produk Pendidikan dan Pembangunan kita biar Babel semakin jaya. Ya, kalau saya apa dikata Pak Wahyudi sudah cukup lengkap ya. Tapi yang jelas kalau saya melihat, percayalah, yakinlah, orang Bangka itu banyak yang mampu. Berilah ruang dan kesempatan. Anak-anak yang sekarang ini berilah panggung, ruang panggung. Betul, memprotes itu cukup dengan budaya, dengan perilaku budaya. Angkatlah sesuatu permasalahan melalui seni dan budaya. Nggak perlu lagi kekerasan. Proteslah dengan apa yang kemampuan. Bicaralah apa yang kamu akan kerjakan, kamu tulis, dan apa yang kamu tulis, kamu kerjakan. Jadi kata kuncinya itu, ya, karena tidak yakin, Bismillah, ayo bersama. Nggak bisa kita kerja sendiri, kita bersama-sama, harus berkolaborasi. Alhamdulillah. Itu profesional lah, dan yakin bahwa apa yang kita rencanakan itu belum tentu sama apa yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi keyakinan terhadap Allah pada Tuhan Yang Maha Esa lebih utama. Karena itu dasar kita adab. Ketika kita ada di manusia, ada contoh adalah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dia beradab, bagaimana dia baik. Karena saya itu yang Alhamdulillah, terima kasih Bang Det. Yang mana Bang Det juga tadi semuanya menyampaikan kepada kita bahwa perlu adanya ruang untuk anak-anak muda kita, generasi kita. Babel ini orang-orang luar biasa sebenarnya, banget ya. SDM-nya oke sebenarnya. Terus SDA kita itu mendunia, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita semua kompak, bekerja sama, memaksimalkan apa yang ada pada sekitar Bangka Belitung. Dengan ada ruang kebersamaan tadi, yang pasti komunikasi pasti bakal tumbuh dengan baik. Habis itu pendidikan juga. Dengan pendidikan oke, lama-lama juga kita akan berbudaya yang pasti semakin keren Bang ya. Dan dengan itu timbul juga kita berbangsanya kita, dan akhirnya ada civilization kita, peradaban di Bangka Belitung yang luar biasa banget. Tadi semuanya ini merupakan nasihat pesan-pesan dari abang kita, bapak kita, ayahanda kita, buat pemimpin kita, Bangka Belitung, semua musim Bangka Pinang, Bangka Selatan, Bangka, Beltim, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Barat. Kita doakan, apalagi Rabu depan
kita akan pemilihan. Semoga kita memilih pemimpin yang insya Allah itu amanah dan bertanggung jawab, yang pastinya juga menyenangkan kita semua. Dan kita harapkan guru-guru praktisi pendidikan di sekolah Bang ya, itu membuat sekolah yang menyenangkan. Joyful learning gitu ya, meaningful learning gitu ya, dengan harapan-harapan baru kita. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Pesan Pak terakhir, Det, ya. dengan keyakinan, jangan takut melangkah gitu ya. Siap. Harus berani karena sejuta langkah pasti dimulai dari langkah pertama. Masya Allah, sejuta langkah dimulai dari langkah yang pertama. Wis, pokoknya action terus, yang pasti stay on fire juga, stay happy. Saya Arifin, terima kasih Pak Wahyu, Bang Det. Kita juga di Warkop Inklusi dan Podcast Bersuara, 2 pulau 1 hari, 1 hati, jangan lupa bahagia. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.